92,5 Maestro FM House with the Sound. Kembali lagi kita di program Maestro Junior. Kak Jo, pastinya kita masih hadir ya di kesempatan kali ini ya. Pastinya. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang tentang dunia pendidikan Kak Jo ya. Betul. Dan di akhir dari perbincangan kita, kita berjanji akan menghadirkan adik kecil yang katanya kemarin mengikuti satu perlombaan dan menjadi juara loh Kak Jo ya. Nah ini seperti apa nih, semoga ceritanya bisa menginspirasi kita semua ya di kesempatan kali ini. Kita akan ajak bincang-bincang dulu, kita kenalan dulu deh, rasanya nggak afdol loh kalau belum kenalan Kak Jo ya. Betul Yuk banget Kak Jo boleh undang atau memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Oke siap, halo nih adik kecil. Waduh halo, panggilnya masih adik kecil, yuk kita kenalan dulu. Betul ya, halo namanya siapa nih? Maisa Novita. Waduh namanya bagus sekali nih ya. Oh, Panggilannya siapa? Isel. Panggilnya Isel. Wow. Isel sekarang kelas berapa? 4B. Kelas 4B. Udah 4B. lengkap tuh. Sekolah di mana Isel? SD Santo Alesius. Santa Wow, Aloysius Santa ya. Aloysius. Oke, dan Isel hari ini nggak datang sendiri ya. Pastinya. Nah Isel di sebelahnya sudah ada Mama yang menemani Isel juga di kesempatan kali ini. Kita kenalan juga sama Mama ya. Boleh. Dengan Mama siapa nih? Meliana. Mama Meliana ya. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan Mama Meliana dan juga ada Isel ya. Yang hari ini katanya mau bercerita tentang pengalamannya ya, katanya juara. Bener nih Isel, sempat ikut lomba dan akhirnya juara. Iya. Wah iya, lomba apa sih waktu itu? IDMC Suara Indonesia. Boleh ulang sekali lagi nggak Isel? IDMC Suara Indonesia. Oke, IDMC Surala Indonesia. Wow, waktu itu Isel ikut lombanya bulan apa, inget nggak? Juni dan Desember ini. Juni dan Desember, berarti 2 kali ya Iya ikut loh. lombanya ya. Nah, dan akhirnya waktu itu gimana pengalamannya? Juara berapa sih waktu itu Isel? Kemarin jalan 2, sekarang jalan 1. Wow, luar biasa, hebat ya. Juara 2 dan juara 1 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi pastinya ya tentang lomba yang diikuti oleh Isel. Tapi tadi Isel mengatakan ada perlombaan ini diadakan oleh Surala Indonesia. Nah, kalau yang Sobat Maestro bergabung dengan kita melewati video ini juga, kita bisa melihat bahwa ada satu lagi yang kita hadirkan ya. Ada Kak Yuhan di sebelah saya. Selamat pagi Kak Yuhan. Pagi. Wah, ini Kak Yuhan juga katanya adalah perwakilan dari Surala Indonesia ya. Iya betul. Wow, kita akan ngobrol-ngobrol nih pastinya juga dengan Kak Yuhan, ada Isel dan juga Ibu Meliana di kesempatan kali ini. Namun sebelum lebih jauh, rasanya kita penasaran juga ya, mau kenalan dengan Suralanya sendiri nih. Iya. Nah Kak Yuhan boleh gambarkan atau menjelaskan pada kita nggak sih Surala Indonesia itu seperti apa sih Kak? Iya, kalau untuk Surala sendiri kita itu program pembelajaran e-learning pastinya. Ya, pembelajaran e-learning ini dari Jepang ya. Jadi di Jepang itu kita sudah ada untuk matematika, kalau yang di Indonesia matematika ya Kak Jul ya. Nah, tapi kalau untuk yang di Jepang kita sebenarnya ada materi-materi lain sebenarnya gitu. Tapi kita tahu mungkin semua teman-teman dari adik-adik juga tahu ya bahwa matematika di Indonesia kan masih kurang. Ya, jadi itu yang kita mau coba bantu supaya anak-anak tuh suka matematika. Nah, itulah tugas Surala nih ada di Indonesia ya. Kita mau bantu anak-anak, teman-teman kita yang ada di SD untuk lebih suka matematika lagi gitu ya. Jadi kita menyediakan program e-learning matematika yang bisa diakses online selama 24 jam. Jadi nggak ada pembatasan tuh. Jadi mau belajar dari Senin sampai hari Minggu pun boleh ditemani sama ayah bundanya gitu. Wow, itu dia ya pembelajaran yang kapanpun bisa diakses gitu ya. Betul. Wow, supaya anak-anak Indonesia lebih mencintai lagi matematika. Betul. Gitu ya. Gimana nih Cak, cara Surala untuk dapat membuat anak-anak lebih mencintai matematika tuh caranya seperti apa sih Kak? Nah, biasanya kan anak-anak suka ya karakter-karakter yang lucu tuh ya. Nah, di dalam Surala ini kita ada karakter ninja ya. Jadi kalau misalnya kita biasa belajar matematika dengan Bu Ani, terus Pak Budi gitu ya. Nah, kalau di sini karakternya yang mengajarkan gitu. Jadi ada Ninja Hayate mengajarkan penjumlahan ya. Lalu ada Hana ya? Oh, ada Hana. Iselnya inget. Nah, Isel kalau misalnya mengajarkan perkalian siapa Isel? Sanli. Senri gitu ya. Jadi karakter-karakter inilah yang seperti storytelling Kak Jul gitu ya dengan anak-anak. Jadi membawakan materi ya dalam bentuk
seperti storytelling begitu. Oh, jadi membuat anak-anak lebih mencintai matematika tanpa disadari ya karena storytelling itu. Lalu memang salah satu fiturnya juga seperti gamifikasi ya. Jadi every time mereka udah selesai begitu ya, selalu ada poinnya gitu. Jadi mereka dapat kayak koin emas gitu ya. Lalu dapat peringkat gitu. Jadi kadang-kadang karena peringkat itu juga langsung terlihat gitu ya. Anak-anak tuh wah, nilainya dia segini, waktunya segini, mau coba gitu. Jadi triggering mereka untuk berusaha lagi untuk terpacu ya untuk memperbaiki hasil mereka juga gitu. Oh, jadi tanpa disadari anak-anak seperti yuk main yuk bermain games tuh ya. Padahal gamesnya adalah belajar matematika dasar gitu ya. Ya. Wow, nah kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya kayak tentang Suralaya. Tapi aku penasaran ya tentang bagaimana Ibu Meliana bisa kenal dulu dengan Suralaya. Kita juga penasaran ya. Kok Bu Meliana bisa tahu nih Bu Suralaya Indonesia dari mana Bu? Pertama saya lihat Surala itu dari Instagram sekitar bulan Maret ya, Maret kemarin saya lihat ada Surala Indonesia pembelajaran matematika tapi berbasis ala-ala Jepang, ini apaan gitu ya, mulai penasaran ya. Akhirnya saya coba DM, kebetulan waktu itu yang merespon Miss Risma ya. Setelah itu saya ada penempatan tes, setelah itu daftar dan Isa sampai sekarang menjadi murid Surala Indonesia. Wow. Ini Kak Jo, mungkin ada pertanyaan juga yang ditanyakan? Kak Jo? Karena soalnya dari yang bulan Maret nih, udah gitu langsung dari bulan Juni udah jadi ikut lomba, bener nggak ya sih Bu? Betul. Wow, itu gimana perjalanannya sampai mempersiapkannya secepat itu ya? Iya, jadi kalau di Surala ya jadi sebenarnya kita nggak usah sibuk mempersiapkan anak harus belajar apa karena udah ada fitur gitu di agendaku itu anak udah teratur, udah diaturin sama missnya hari ini tuh belajar apa. Jadi tinggal diklik jadi ada udah beres nanti menghilang nanti maju lagi level apa yang pembelajarannya apa udah disiapin sama missnya jadi orang tua udah cuman tinggal lihat oh ini Isel bisa langsung ada peringkatnya Isel peringkat berapa dan mengerjakannya berapa lama gitu. Oke, tapi aku penasaran gini Bu Melia, Ibu kan akhirnya mendaftarkan Isel ke Surala. Apakah awalnya itu Isel kurang tertarik dengan matematika atau justru karena tertarik dengan matematika jadi didalami lagi dengan ikut Surala Indonesia ini? Isel emang lebih suka matematika ya jadi saya coba dalamin lagi di Surala gitu. Dan di Surala ada event-eventnya menarik ya saya lihat ya. Sampai ada lomba internasional sebenarnya pengen coba-coba sebenarnya. Awalnya coba-coba. Lombanya kayak apa sih gitu ya. Oke. Jadi akhirnya setelah coba-coba, akhirnya sampai keterusan ya. Ini sudah masuk tahun kedua nih ya. Iya. Oke ya. Coba kita tanya Iselnya ya, pengalaman Iselnya sendiri ya. Itu kan pengalaman mamanya mendaftarkan. Tapi yang mengikutinya langsung pasti Iselnya ya. Betul. Isel, gimana sih pengalamannya awal-awal ikut Surala itu seperti apa sih? Senang, selalu nggak bikin bosan. Ninjanya baik, Ninjanya baik gitu ya. Gimana? Nisha baik-baik, Missnya baik-baik, ninjanya baik-baik gitu ya. gak bosan. Oh nggak bosen, Iselnya jadi menikmati banget ya. Jadi Iya. seru ikutinnya gitu ya. Nah waktu itu Isel awal-awal belajarnya gimana nih? Boleh ceritain nggak pengalaman belajarnya? Waktu itu awal-awal gimana? Enggak, Nggak susah ya waktu itu ya. Langsung menyukai dan langsung bisa mengikuti gitu ya. iya, Oke, poinnya masih ingat nggak Isel berapa? Katanya kan tadi kumpulin poin tuh. Poinnya Isel berapa? Ingat nggak? Banyak. Banyak Kak banget Jo. nih ya. Udah ikut lomba apa jadi udah banyak banget sampai yang Mungkin yang perlu ditanya Kak Jo sekarang udah berapa unit sih yang selesai coba? Berapa? Masih ingat nggak Sel? hampir 2000. Hampir 2.000. 2000. Nah ini unit ini aku jadi penasaran nih. Maksudnya unit itu seperti apa sih? Oke, jadi di dalam pembelajaran Surala kita kan ada level lesson unit gitu ya. Itu adalah unit itu part paling kecilnya gitu. Oke. Nah, jadi di unit-unit itu sekali lagi mungkin di Surala itu ada pematerian, ada latihan ya. Nah, unit itu mencakup kedua halnya. Biasanya waktu sebelum pandemi nih ya, cerita sedikit ya. Kalau dulu tuh nggak pernah tuh ada anak yang nyentuh 1000 unit. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi ini luar biasanya pandemi, anak belajar di rumah ya. Jadi mereka bahkan bisa belajar lebih beyond gitu ya dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Gitu. Dan salah satu contohnya ini Isel dengan teman-temannya ini kayak competing gitu, mereka berkompetisi untuk menyelesaikan unit-unitnya gitu. Dan yang lucunya kalau misalnya kita nggak minta nih ya, misalnya nilainya itu kan sebenarnya kita punya KKM 80 ya. Ya.
misalnya 80, mereka tuh nggak akan puas gitu dengan 80. Mereka bahkan bisa ulang lagi unitnya gitu. Betul. Nah, jadi itu lucu yang saya bisa dapeti ya dari bahkan di pandemi ini gitu. Anak-anak yang bisa belajar bahkan sejauh yang mereka mau gitu. Nggak ada limitasi gitu, nggak ada batasan gitu. Betul. Itu yang kita pelajari tadi Kak Jo, yang kita bahas ya, tentang hal positif dan negatif selama kita belajar online. Ternyata yang positifnya adalah kelihatannya kita belajar online sampai jam 12 siang, padahal nggak terbatas di situ ya. Setelah di situ anak-anak yang memang menyukainya, mata pelajaran yang dia sukai akan dia lanjutkan terus. Sama seperti ini tadi. Benar. Dan tadi kata Bu Melia juga ya, karena tadi melihat Isel ternyata memiliki minat di matematika gitu ya. Jadi difokuskan lagi. Nah ini buat Sobat Maestro juga yang mendengarkan juga yang merasa putra-putrinya ada nih minat dari matematika. Rasanya perlu dikembangkan lagi atau dilengkapi lagi. Ini Surala Indonesia bisa menjadi salah satu wadah gitu ya, yang bisa dipergunakan gitu ya. Tadi kita bicara bahwa Surala ini bisa dikatakan sebagai bimbingan belajar ya Bu Yohan ya. Dari anak-anak untuk dapat belajar matematika. Tapi tadi dengar-dengar kata lomba-lomba, berarti nggak cuma selesai di bimbel atau belajar yang menarik, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain berarti ya Bu ya? Betul, jadi sebenarnya Surala waktu pertama kali kita datang ke Indonesia itu tahun 2015. Kita bahkan bukan ke individu, jadi kita kerjasamanya sama sekolah. Jadi sistemnya itu B2B, institusi to institusi ya gitu. Jadi dimasukinnya itu ke kurikulum Kak Jo. Gitu. Jadi namanya kita mau menaikkan rata-rata matematika kan nggak mungkin berdasarkan kita suka nggak suka kan ya gitu ya. Tapi kita suka nggak suka kadang-kadang memang harus dilakukan gitu ya. Itu kan pelajaran matematika ya gitu ya. Nah jadi kita kerjasamanya dengan sekolah. Nah sampai saat ini juga masih ada sekolah yang kooperasi bekerja sama dengan kita, bukan hanya di Bandung, ada juga di kota Tangerang gitu ya. Nah tapi pandemi ini di Maret tadi disebutkan oleh Ibu ya, Maret di 2019 kan kita Maret 2020 ini kan banyak sekali yang orang tuanya juga jadi kesulitan gitu ya. Betul. Nah jadi banyak yang request sekolahnya ini udah tidak supply nih Suralanya gitu, boleh nggak kita mandiri gitu. Nah kita coba untuk pasarkan, nah salah satunya adalah murid pertama kami ya Isel ini gitu ya, yang request untuk coba masuk gitu. Nah dari sana kita buka, nah ternyata kalau online itu kan tidak terbatas kota ya. Betul. Bahkan murid kita sekarang ada yang di Papua, di Mika, terus di Korea pun masih tetap bisa belajar begitu ya, di Batu, Malang gitu, semua pun tetap masih bisa begitu. Jadi seluas itulah ya kalau kita bicara tentang online ya, bisa kemana aja gitu. Itu dia ya. Jadi sekarang sudah bukan lagi sekolah-sekolah, sekarang bisa individu gitu ya. Jadi untuk Sobat Maestro juga yang ingin tertarik dengan Surala ini, sekali lagi ya, bisa mungkin langsung menghubungi untuk Surala Indonesia. Untuk informasinya bisa kemana sih Bu? Informasinya boleh juga langsung ke nomor WA pastinya, karena itu kayaknya semua orang punya ya saat ini ya. Boleh ke nomor 0877 3777 4849 begitu. 4849 ya. Oke, jadi mungkin sekali lagi aku boleh ulang sekali lagi ya untuk nomor WhatsApp-nya bagi Sobat Maestro yang mulai tertarik nih kayaknya, boleh nih satu bakat lagi nih, aku bisa lebih ahli matematika, lebih yang awalnya deh nggak usah ahli dulu, mencintai dulu matematika gitu ya. Nah jadi bisa hubungi untuk Surala ada di nomor WhatsApp di 0877 3777 4849 gitu ya. Dan untuk biasanya kan media sosial ini pasti diperlukan ya Bu ya untuk lebih melihat visualnya. Ada juga ya Bu ya untuk dari Instagramnya atau dan lain-lainnya? Betul, Instagramnya kita ada, lalu Facebook ada, YouTube juga ada gitu. Jadi YouTube itu biasa kita untuk acara, kompetisi, event gitu ya. Bahkan kemarin kita juga baru selesai mengadakan parenting ya untuk orang tua. Itu juga kita publish di YouTube gitu. Oke, boleh diinfokan juga Bu untuk Instagram, YouTube dan lain-lainnya? Instagramnya semuanya mudah, hanya @surala_indonesia aja gitu. @surala Indonesia, baik dari Facebook, Instagram maupun YouTube ya Bu ya? Betul. Oke, jadi Sobat Maestro yang ingin lebih
gambarannya lebih terlihat lebih jelas lagi, langsung bisa kepoin untuk media sosial yang ada Bu ya. Ya. Nah, tapi dan untuk tadi nih kan terlihatnya kan kita menangkapnya nih kita diajarkan anak-anak bagaimana cara menghitung, bertambah, kali bagi yang sederhana gitu ya, tapi disukai oleh anak-anak. Ya. Tapi ternyata karena ini konsepnya ninja ada seru juga nih ya. Katanya bukan cuma sekedar bisa atau menyukai, tapi ada kecepatan di dalamnya Bu ya. Betul, kalau Nah. kita bilang matematika itu dua hal nih yang harus diperhatikan, akurasi ya sama kecepatan. Nah, Nah, kalau cepat aja sama tidak baik ya. Ngapain cepet-cepet kalau salah semua kan? Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang akurasi, tapi ada juga di Indonesia maunya akurasi tapi lama sekali ya. Nah, itu juga tidak baik. Jadi dua hal ini yang harus disadari, ketepatan dan kecepatan. Nah, ini yang kita latih bagi anak-anak yang ada di Surala. Oke, nah itu makanya dengan konsep yang tadi bermain, tapi ada kecepatan dan ketepatan yang dilatih. Nah, katanya Isa punya pengalaman ya. Katanya lomba ini udah ikut, ini tahun kedua. Tahun pertama Isa sempat ikut gitu ya. Tapi katanya waktu itu belum berkesempatan untuk menang. Bener ya Isel ya? Benar. Nah itu kenapa Isel bisa waktu itu nggak jadi juara? Cepat-cepat, Mhm. di situ salah. Cepet-cepet udah itu salah gitu katanya ya. Nah katanya Bu Yuhan bisa lebih jelas menggambarkan lagi ya. Maksudnya apa sih cepet-cepet tapi salah, gimana sih Bu Yuhan waktu itu pengalaman Isel di tahun pertama? Oke, lucu ya. Kayaknya sebenarnya enaknya Isal nih yang jelas Aku ya. Isel coba, Isel mau coba jelasin lebih lengkap lagi nggak? Pengalamannya cepet-cepetnya kayak gimana sih? Buru-buru ya Sel ya? Iya. Oke, buru-buru. jadi untuk yang kecepatan ini kita ada satu latihan yang kita sediakan namanya itu kotak hitungan ya, box calculation. Nah itu misalnya gini, katakan temanya itu penjumlahan ya, lalu kotaknya itu berarti ada 100. Jadi, nah untuk yang latihan kotak ini sebenarnya kita juga untuk tiap anak kan pastinya beda-beda dong ya, nggak mungkin langsung kita kasih 100 kotak nanti mogok belajar kayak gitu ya. Kan harus belajar mencintai dulu Iya ya. betul, jadi awalnya kita pasti akan kasih ada yang 3 kotak, 15 kotak begitu ya, jadi step by step. Nah sampai yang saat ini yang Isel sudah lakukan itu dia sudah yang di total yang di 100 kotak gitu. 100 kotaknya itu apa? Nah temanya beda-beda, penjumlahan, pengurangan, perkalian begitu. Jadi misalnya katakan 7 tambah 8 gitu, simple untuk bilangannya masih mudah gitu ya, di bawah 10 begitu. Nah tapi ada time awareness-nya gitu. Kalau misalnya katakan dari 100 kotak itu satu salah ya berarti kan 99 ya, 98 ya seperti itu. Nah yang kita cari adalah akurasi pastinya yang 100% dong ya. Lalu untuk waktunya sebenarnya ini kan pembelajarannya dari Jepang ya. Ya. Untuk waktunya sendiri sebenarnya adalah rata-rata di 2 menit. 2 menit ya. Oke. Tapi coba kita tanya Isel, kemarin Isel berapa menit Isel 100 kotak? 1 menit. 1 menit. 1 menit. Wow. Jadi latihannya itu berapa lama ya kan? Itu yang harus kita tanya. Latihannya banyak nggak Sel? Banyak. Sebanyak Banyaknya tuh, apa Sel? Boleh ceritain dong ke kita? Kalau mau lomba 10. Apa? 10 kali. 10 kali. kali. Satu hari 10 kali. Iya. Istilah sampai ingat-ingat dulu, benar nggak ya 10 kali ya? Dalam satu hari ya. Kalau satu hari 10 kali itu butuh waktu berapa lama Isel latihannya? 30 menit atau 1 jam. 30 menit sampai 1 jam itu setiap hari konsisten gitu ya. Supaya bisa menghitung secepat itu. Wow, dalam waktu yang harusnya standarnya 2 menit Bu ya. Betul. 1 menit dilakukan oleh Isel ya. Iya. Dan 1 menit itu berarti 100 soal yang tadi yang Ibu katakan ya. Betul. Luar biasa. Gimana caranya menghitung sebanyak itu dalam waktu 1 menit loh. Nah, waktu pertama kali kita datang ya ke Indonesia kita coba, bahkan banyak sekali untuk satu materi ya, penjumlahan ya katakan tadi ya. Itu untuk 100 kotak itu bisa sampai ada yang 7 menit. 7 menit. 7 menit karena nggak terbiasa kan. Iya, betul. Kita nggak punya time awareness. Nah, itu yang tadi saya bilang, kebanyakan kita bisa mengerjakannya tapi berlambat-lambat. Iya, Gitu. Nah, di sini di awal kita oke, akurasi dulu ya. Lalu setelah itu, nah kamu kan akurasinya udah bagus nih ya. Sekarang mau nggak kita tingkatkan waktunya? Nah itu yang kita selalu edukasi ke anak-anak begitu. Lalu bagian atas itu mulai kita sadarkan. Nah itu ada time awareness, ada waktunya loh. Nah gitu itu kita mau build gitu untuk time awarenessnya.
Dan kita tentukan target bersama dengan mereka. Nah, dari yang 100 kotak ini, kalian mau berapa lama sih? Gitu. Misalnya tadinya 7 menit nih. Ya. Mau nggak tantang diri kalian sendiri untuk lebih cepat gitu. Jadi itu yang kita build gitu. Mereka harus ketika mereka bisa achieve itu, pasti kan confidence-nya dapet tuh. Iya, Betul. betul. Kepercayaan dirinya dapat, baru kita build lagi gitu. Wow, ini yang bagus juga dari Surala yang aku lihat adalah yang bukan cara mengajarnya memaksa gitu ya. Iya, benar. Lahir dari kesadaran anak-anaknya sendiri gitu ya. Tadi katakan mau lebih cepat nggak? Itu kan kemauan dari anaknya sendiri gitu ya. Iya. Itu yang membuat anak-anaknya juga akhirnya belajarnya lebih menyenangkan. Mereka bukan lahir dari paksaan Iya, gitu ya. betul. Nah aku mau nanya apakah ini rata-rata menghitung anak-anak di Indonesia Bu 7 menit atau sebenarnya ada rata-rata tersendiri sih anak-anak Iya, betul. Indonesia dalam menghitung 100 soal tadi Bu? Ada yang lebih lama. Ada yang lebih lama, ternyata bukan 7 menit bukan paling jelek ya Bu ya. Saya agak minder sini ya. Wah, jangan-jangan kalau kita tes lebih lama lagi. Dan satu lagi Kajol Iya, ya. iya. Di Surala itu kan kita no finger counting nih. Nah, sebenarnya yang saya banyak ketemu juga nih ya, karena kan saya juga udah mulai edukasi itu udah lama ya gitu ya. Dan ketika kita keliling dan memberikan soal-soal ini, yang terjadi adalah bahkan sampai jari-jari kakinya ditengok gitu untuk berhitung. Pakai jari kaki, jari tangan belum cukup, jari siapa, Iya, jari teman semua diambil bisa kayaknya ya. dikumpul gitu. Jadi mundurin kursi, lihat jari-jari ya. Nah, jadi itu kan salah satu faktor yang bisa membuat mereka juga berhitung tambah lambat ya. Gitu. Jadi sebenarnya menghitung jari itu tidak dianjurkan dari Surala ya Kak ya? Sebenarnya ini kan habit ya. Ya. Salah enggak? Ya sebenarnya kita tidak bicara salah enggak salah. Tapi kalau kita bilang satu kebiasaan, itu kan susah untuk merubahnya. Betul. Saya mungkin akan bawanya dari Jepang aja karena pembelajarannya dari Jepang ya. Nah di Jepang sendiri tidak pernah ada edukasi itu berhitung dengan jari gitu. Jadi even di rumah ketika orang tuanya menemani itu tidak pernah ada satu kesadaran bahwa coba 7 tambah 8, 7 di tangan. 7 8 di kepala. Itu tidak pernah keluar terucap dari mulut orang tua maupun guru gitu. Oke. Nah, di Indonesia saya rasa itu yang terjadi ya secara general gitu, di rumah dan di sekolah semuanya lakukan itu gitu. Jadi untuk changing the habit itu susah sekali Iya, sebenarnya. betul. Bahkan ada yang bilang kayak nggak apa-apa lah gitu ya, masih kecil masih TK hitung jari aja gitu. Nanti kalau udah gede juga lepas. Iya sih gitu ya, tapi tidak akan melatih mereka untuk berpikir taktis kan jadinya gitu. Iya. Jadinya lebih lambat gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita katakan gak bisa dikatakan salah, tapi ada teknik yang lebih cepat lagi dibandingkan dengan menggunakan jari kita gitu ya Kak Betul, ya. ada cara lain ya. Ada cara lain, nah itulah yang diajarkan di Surala Indonesia ini ya. Jadi kalau Sobat Maestro yang ingin anak-anaknya menghitung lebih cepat sama seperti Isel, ini Iya. luar biasa berarti ya. Iya loh. Bukan atau di atas rata-rata nih bisa dikatakan ya Kak ya. Saya minder berarti ini beneran loh. Beneran minder banget. Apakah hanya Isel aja atau ada anak Surala Indonesia juga yang lainnya yang punya kecepatan yang luar biasa sama seperti Isel nih Kak? Nah sekarang udah mulai nular Kak Jo ya. Anak-anak tuh udah ada beberapa yang sebenarnya ada juga yang lebih cepat. Nah sebenarnya ini lucu nih, kemarin kalau kita latihan, jadi kan kita sering latihan ya Bu ya. Nah bahkan Isel lebih cepat ya pas latihan ya Sel ya. Berapa lama Sel? 48 detik. 48 detik. 48 detik. Mantap ya. Nah, kalau kemarin kenapa justru Sel? Kalau di lomba kok malah jadinya 1 menit Sel? Tegang. Oh tegang, iya. Bener. Itu yang mungkin Sobat Maestro harus sadari itu ya, Iya. namanya lomba dicari kecepatannya, ketepatannya, dan mengontrol ketegangannya itu Ada ya. pressure-nya ya. Kita Iya. lomba loh gitu kan ya. Kan perdana kemarin lombanya kan diawasin sama guru dari Filipina sama Sri Lanka. Ah. Bisa mungkin baru lihat mungkinnya jadi tegang ini Oh, guru dari mana tegang, gitu. awasin gitu ya. Jadi waktu itu yang lomba pertama itu tegang banget sih Iselnya ya. Jadi waktu itu Iselnya 1 menit ya, Isel ya. Tapi katanya kan waktu itu gak dapet juara gara-gara ada yang salah. Waktu itu Isel salah berapa? Salah satu. Aduh. Jadi Sampai nangis itu sama. sampai nangis. Nah coba ceritain. Bener nih Isel sampai nangis. Iya. Kenapa kok sampai nangis? Kenapa sedih? Karena gak juara. Oh, udah target juara ya waktu itu Isel ya. Harapannya waktu itu juara berapa?
Juara 2, udah punya target pribadi ternyata Isel ya. Kalau pertama kali mulai lomba juara 2 dulu deh katanya ya. Oh tapi ternyata ini menariknya ya. Ya. Ternyata salahnya pun salah satu ya Kak ya. Betul. Tapi balik lagi matematika adalah matematika. Kalau Iya tidak sih. tepat ya salah Benar, adalah benar. salah gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Isel di tahun pertama tidak juara karena satu saja kesalahan gitu ya. Dan akhirnya satu menit tapi itu juga luar biasa banget gitu ya. Betul, dan hebat loh. Tapi sempat dengar-dengar katanya Isel nangis, sedih, katanya sempat nggak mau ikutan lagi. Benar nggak sih Isel? Benar. Kenapa kok sampai nggak mau ikutan lagi? Takut gak menang lagi. Oh takut nggak menang lagi, takut sedih lagi, takut nangis lagi nanti ya. Oh katanya gitu. Nah tapi gimana nih, kita nanya mamanya dulu mungkin ya. Berarti sempat ada masa-masa galau-galaunya Isel ya Mak. Itu gimana, boleh ceritain nggak Mak? Jadi waktu Juni kan ada di Surala itu ada DMC ya. Jadi DMC itu Isa masih masuk kategori 50 kotak. Dia gagal di 50 kotak. Oke. Jadi saat itu dia kayaknya terlalu cepat ngitungnya, jadi ada yang salah. Jadi dia gagal, sempat nangis loh itu, sampai nangis sampai di video call sama missnya waktu itu dikasih semangat nanti Desember ikut lagi. Cuman Isa udah nggak bisa kategori yang ini, harus naik 100 kotak. Saya dalam hati, waduh 50 kotak aja gagal, ini disuruh kategori 100 kotak. Dan lawannya internasional. Saya waktu itu dikasih tahu sama missnya bukannya seneng malah tambah panik. Waduh 50 aja gagal gimana 100 gitu ya. Tapi benar ya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Betul. Itu yang saya tanamin ke Isel. Sel, biarin gagal nanti siapa tahu internasional malah juara. Tapi dengan ucapan itu malah membuktikan Isel juara. Wow, luar Gitu. biasa. Jadi kita kasih semangat terus. Sel, ayo latihan. Lombanya internasional loh yang sekarang. Ayo yang sekarang mah harus lebih hati-hati. Oke. Gitu, jangan modal asal cepet. Gitu. Itu ya. Jadi jangan, ya balik lagi karena dua hal itu yang terpenting ya, kecepatan dan juga ketepatan. Betul. Di situ Tapi ya. jadinya penasaran nih. Apa Tadi nih, kan Kak Jo? udah kasih semangat. Mhm. Tapi ada juga nggak sih Mama kasih kayak jadwal belajar, hari ini belajarnya jam segini sampai jam segini gitu ke Isel? Biasanya kalau mau lomba aja saya bikin kayak semacam tabel khusus. Saya bikin tabel penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Saya tulisin tanggalnya sama satu hari itu berapa. Jadi kalau misal 4 kali 100 jadi 400, dia 400 kotak. Waduh. Dan nanti dia nulis unit mana yang dia kerjain dan waktunya berapa, nanti saya pantau gitu. Oh berarti saya udah ngerjain, oh waktunya segini gitu. Terus saya nggak ngedampingin fullnya biasanya gitu. Jadi kasih laporan, mami aku udah ngerjain, ini waktunya, aku bisa cepet loh gitu. Nanti kalau cepet dia lingkarin, dia punya reward terbaik gitu. Wow, Mantap tapi ya. karena balik lagi ya dari Suralaya sendiri punya, itu seperti aplikasi berarti ya Bu ya? Iya betul. Itu mempermudah juga, jadi nggak harus selalu menemani anak-anak, Iya, tapi kita benar. bisa memantaunya gitu ya. Jadi tahu siapa saingannya. Saingannya si ini loh, jadi Langsung dicari ya. Ini saingan anak saya Ini ini. kayaknya mamanya juga ambis nih. Ini bukan kompetisi anak tapi lebih kompetisi orang tua juga ada di dalamnya ya. Tapi ini satu Kak Jol ya, Iya, iya. saya lihat dukungan orang tua, Iya, benar nggak betul. sih? Kalau misalnya support orang tua tuh penting gitu. Iya. Walaupun tadi seperti disampaikan nggak perlu sih temani belajar sampai 24 jam gitu, Betul. tapi ketika ada support ditanya gimana hari ini gitu Ya, ya, terus berapa tadi gitu, itu kan anak merasa bahwa oke saya juga diperhatikan loh gitu. Betul. Saya rasa itu paling penting gitu. Betul. Kalau misalnya nggak ada itu ya mungkin anak-anak ya udahlah gitu ya, nggak diliatin juga sama Betul. Nggak ada mama apresiasi gitu ya, juga nggak ada gitu ya. apresiasi betul. Oke, ini jadi kita disadari juga bahwa Iya. peran orang tua juga begitu luar biasa Betul, gitu ya. betul. Tapi gimana dengan peran Surala saat mengikuti lomba? Apakah ada latihan khusus nih Kak kalau untuk mendekati perlombaan? Oke, kalau untuk yang lomba ya, Mhm. kan tadi disampaikan ada DMC, ada IDMC ya. Iya. Kalau yang DMC itu yang nasional, jadi kita dengan semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ya, jadi kita bukan hanya di Bandung ya, jadi kita invite sekolah-sekolah luar gitu ya supaya bisa ikutan gitu, merasakanlah mencicipi ya. Nah lalu yang satu lagi itu yang di internasional yang IDMC itu setiap di bulan Desember. Oke. Jadi Surala, kenapa sih kita kok adain ini sih gitu ya? Kan sebenarnya kita kalau misalnya bimbingan belajar ya udah aja gitu ya, nggak perlu ada begini-begini. Tapi kita mau kembali lagi tadi Kak Jo, apresiasi kan ya. Betul. Kalau anak misalnya udah usaha nih, udah belajar tapi nggak ada apresiasinya, nggak ada platform apapun gitu ya.
ya udah aja gitu. Nah, ini yang kenapa kita sediakan supaya anak-anak walaupun belajar mereka tahu gitu loh bahwa apa yang saya pelajari nggak akan sia-sia gitu karena ada sarananya gitu. Kita bisa ada kompetisi yang kita bisa ikuti. Dan ini tidak berbayar karena semua yang ikut Surala berarti bisa ikutan gitu. Nah, untuk yang di latihan khususnya sendiri ini kita juga provide gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang mau ikutan tambah latihan itu bisa. Jadi kita udah agendakan khusus gitu, diaturkan oleh kakak-kakak ya biasanya gitu ya untuk latihan, jadwal khusus tambahan gitu. Oke, coba kita tanya Isel ya, pengalaman Isel sendiri gimana nih Isel ya? Pas mau dekat-dekat lomba sama nggak ada lomba, beda nggak Isel latihannya? Beda. Gimana? Sebedanya kayak gimana sih? Kalau nggak lomba, ngerjain agendaku 10 kali. Iya. Kalau ada lomba, banyak. Pagi, siang, sore, malam nih ya. Pagi, siang, sore, malam. Bahkan mau lomba kan misalnya lomba tuh kemarin jam 10 ya, dia dari jam 8 udah latihan dulu, udah login ke Surala dulu, latihan 2 kali gitu dia. Ini kalah sama minum obat ya, Iya. 3 kali sehari ya. Wow. Jadi Rutin ya? iya gitu. Jadi dia sebelum perform itu jadi Isang latihan dulu, pemanasan dulu kalau orang mah ya, pemanasan mau olahraga sama mau lomba juga sama Isang pemanasan dulu gitu. Jadi latihan dulu, ya udah merasa yakin, baru join Zoom sama guru-gurunya gitu dan teman-teman yang lainnya gitu. Oke, jadi saling motivasi teman-teman juga ada gitu ya, karena kan nggak cuma Isel yang ikut lomba gitu ya. Betul. Wow, menarik banget. Dan itu nggak dipaksa ya Mbak ya? Ini lahir dari kemauan dari Isel sendiri ya? Wow. Ini yang hebat sih ya. Jadi bayangkan kalau misalnya anak-anak Indonesia bisa semua seperti itu ya, Iya. mencintai. Saya juga baru dengar sih pagi-pagi dulu. Berarti pagi dulu olahraga otak ya, Bu ya. Olahraga otak. Ada pemanasan dulu kayak atlet ini. Atlet butuh meregangkan otot-otot ini, otaknya harus dipanasin dulu gitu ya di pagi-pagi ya. Iya. Oke, Isel nggak capek setiap hari latihan pagi siang malam katanya? Gak capek. Nggak capek gitu? Nggak kepikiran main atau apa waktu itu nggak? Enggak. Emang karena Isel suka ini teh atau gimana sih? Suka. Oh suka. Apalagi sekarang lagi ada program ini Surala Cup. Jadi kayaknya saya lihat Isel tiada hari tanpa login Surala. Wah. Jadi kayaknya tangannya gatel deh kalau belum login Surala. Sampai saya nanya, kenapa ini tiap hari latih? Biasanya saya Sabtu Minggu saya kasih free ya. Karena udah capek ya Senin sampai Jumat belajar. Betul. Sabtu Minggu udah free aja main, gak usah buka-buka. Tapi ada Surala Cup, Mami. Cina ini harus login Surala. Jadi anak jadi terbiasa untuk belajar matematika setiap hari dengan adanya Surala Cup. Ini yang hebat sih. Mandiri loh. Mandiri, Tuh, gak usah mandiri ya. disuruh-suruh. Tuh, Ayo bisa belajar. Ini udah tahu sendiri. Aku mau login jam segini. Ini kebalik ya. Isel udah istirahat dulu gitu ya. Ini malah mama suruh berhenti belajar matematika nah gitu ya. istirahat dulu kasihan kayaknya. Wow, itu luar biasanya ya. Balik lagi kalau misalnya udah mencintai itu yang Iya. akan terjadi gitu ya. Nah, itu Miss betul. Johan ya. Dan juga ini testimoni anak-anak lain juga seperti ini kan? Iya. Jadi tadi mungkin disinggung sedikit oleh Ibu ya, Surala Cup. Surala Cup ini apalagi gitu ya. Surala Cup ini juga dilakukan oleh Surala Jepang ya Oke. untuk mengapresiasi 2 hal begitu ya. Jadi tagline-nya itu adalah challenge yourself, be the best of you gitu. Jadi jadilah yang terbaik dari dirimu gitu. Ya. Jadi nanti ada pilihannya, nanti ditanya kamu mau menyelesaikan berapa unit challenge-nya gitu. Jadi itu kembali kita minta mereka untuk yang pilih tantangan yang buat mereka tuh mau ambil tuh yang mana. Nah kemarin kalau Isel ambil tantangan yang mana Isel? Yang 100 kota. Untuk yang Surala Cup. Tantangan. Yang 12 jam. Yang 12 jam. Jadi mereka bisa decide sendiri. Mereka itu mau ambil atau challenge yang mana sih ya gitu yang mau diambil. Nah yang login 12 jam dalam 1 bulan gitu. Oh, mungkin 12 jam dalam 1 bulan. Tapi kayaknya pada prakteknya lebih dari 12 jam ya mama ya. Betul Kak Jul, kita yang di Uber. Jadi kalau misalnya ini kakak-kakaknya nih yang di Uber. Jadi kita kan ada yang namanya agendaku kalau tadi seperti singgung ya. Jadi anak-anak itu kan kita dibuat gitu desain belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak belajarnya tuh nggak ngaclok gitu. Misalnya mau ini ya udah aku mau ini, ya udah aku lagi mau itu enggak gitu. Jadi ada yang namanya agendaku. Kita lihat dari kalau misalnya tadi dibilang flow pertamanya kan placement test ya gitu. Jadi kita untuk tahu dulu nih kemampuannya ada di mana gitu. Nah jadi dari sana kita daftarkan, terus udah gitu kita buatkan yang namanya agenda gitu. Jadi agenda belajarnya tuh apa aja.
Nah umumnya itu kalau misalnya sebelum Suralakap itu 20 juga cukup. Tapi ini Mhm. masuk ke WA kakak-kakak, Miss abis. Jadi bener-bener kan 15 jam 1 bulan loh, bukan 1 hari gitu. Ya karena pagi sore malam 15 jam sehari mungkin masuk akal sih ya. Jadi kita yang sampai bilang bukan sehari loh, kalian ambil targetnya, inget ya gitu ya. Jadi Ya, sebenarnya yang kita betul tadi ya, kecintaan, kalau mereka udah suka, kita nggak usah paksa pun mereka udah langsung otomatis belajar gitu. Jadi itu yang tipsnya ya, jangan Ya. pernah dipaksa gitu. Betul. Tapi buat mereka suka dulu gitu. Kalau udah suka, udah gampang kok gitu. Wow. Kayak dulu kita belajar di kelas lah ya, kalau Iya. misalnya ada guru yang mungkin kita aduh kurang suka gitu kan, Iya. pelajaran juga nggak masuk kan. Betul ya. Nah ini dipastikan gurunya menyenangkan karena itu dengan karakter-karakter tadi ya, Ya. dengan juga pasti berbeda dengan yang di sekolah ya, supaya anak-anak lebih mencintai matematika. Nah karena usaha pagi sore malamnya ini kan Iya. akhirnya membuahkan hasil di tahun ini ya. Betul. Tadi kita belum bahas dengan lebih detail loh ya, kita akan bahas lebih detail lagi karena ada 2 kejuaraan nasional dan internasional Iya. ya. Kita bahas dulu yang pertama kali diikuti ada yang nasional ya Isel ya, betul ya? Iya. Nah waktu itu Isel juara berapa sih Isel? 2. Juara 2 ya. Boleh ceritain nggak detailnya, masih ingat nggak waktunya dan juga seperti apa? Waktu pengerjaannya berapa lama? Di bawah 50. Di bawah 50. 48 detik kan ya. 48 detik. Wow. Iya. Ini juara 2-nya ya, Ya. kawan ya. Wow ya. Deg-degan lagi nggak waktu itu Isel? Enggak. Oh udah enggak. Oh, Kok wih, beda hebat sih? nih. Yang pertama kan deg-degan. Kok yang kedua sekarang enggak deg-degan terus bisa lebih cepat lagi dan akurat. Lawan sama Sri Lanka. Oh jadi yang kedua tuh lawan, jadi pertama kan jadi kayak babak penyisihan. Babak Aha. penyisihannya itu kan domestik final jadi tingkat nasional. Kayaknya nggak terlalu tegang karena ya masih ya teman-teman se-Indonesianya mungkin ya. Masih Nah di bulan se-Indonesia. Desember kemarin, tepat minggu kemarin 11 Desember, Mhm. yaitu hari paling menegangkan ya. Jadi bukan buat anaknya aja, buat orang tuanya juga Iya, paling bener. menegangkan. Betul, menegangkan. Jadi serasa Isal selama lomba saya bener-bener kayak tahan nafas. Oh. Deg-degan, deg-degan gimana Isa takut gagal atau gimana ya, karena udah gagal satu udah gagal gitu. Jadi ya udah, jadi sambil dia ngerjain soal, saya sambil doain sambil tahan nafas juga. Begitu ya selesai, ya udah, yang namanya lega tuh bener-bener lega karena lumayan nih kemarin final penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian 400 soal, 400 kotak. Wow Aduh, ya. no. 400 kotak, 400 bayangkan kotak. ya. Dan itu dilakukan di bawah 5 menit berarti ya? 1 menit kemarin. 1 menit. Aduh, saya deg-degan langsung loh ini. Ya. Wah. Kebayang ya kalau kita lihat iya. kompetisinya seperti apa gitu ya, akan sangat seru banget kayaknya ya. Tapi kalau misalkan mama mungkin di depan Isel kayak tenang gitu mukanya ya. Justru saya waktu kemarin yang lomba kemarin yang internasional, saya justru greget ke Isel karena saya tahu Isel tuh kalau latihan sekitar 48 detik. Aha. Oke. Ngetiknya gitu kita kayak dia kayak udah apal letak-letaknya. Cuman kemarin lomba dia lirik lagi, takut ada perasaan takut salah ngetik. Oh. Dia lirik lagi, jadi penyebab lamanya dia lirik lagi keyboardnya gitu. Mhm. Dia lihat lagi takut salah gitu. Betul. Gitu, Karena menggunakan Jadi lebih keyboard juga hati-hati. mungkin hitungnya benar nih. Tapi Iya. kan kalau salah ketik juga bisa jadi Iya, salah gitu jarinya ya. kepleset gitu ya udah salah. Aduh, iya. Aduh. Itu dengan pressure-nya begitu luar Iya. biasa, salah Iya loh, ketik, salah kadang-kadang kan ngitung kan bisa banyak banget bener, faktornya bener gitu banget, ya. Nah, dan yang menariknya juga yang skala nasional ini pesertanya juga nggak main-main ya, Kak Yohana ya. Ya, Ini betul. boleh diceritakan nggak untuk pesertanya sendiri berapa banyak nih? Ya, untuk kompetisi ini tuh udah sampai 2.300 ya. Jadi luar biasa, banyak banget yang ikut kompetisi ini, baik Indonesia. Di Indonesia sendiri itu ada 1.300-an begitu. Jadi di mana namanya, di Sri Lanka itu juga sama 1.000 begitu. Jadi di Filipina itu sekitar 300-an ya, karena mereka juga baru mulai gitu. Jadi 2.300 yang ikut. Nah, kebayang ini yang menang ini dari sini nih, yang imut-imut ini. Loh, hebat loh, bener. Ini Wow. berarti umurnya dari umur berapa sampai berapa nih Kak pesertanya? Kalau jadi kan kita bagi ya. Ya. Kalau tadi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6 itu ambil yang 100 kotak. Oke. Ya.
Kalau misalnya untuk yang kelas 3 dan 4 itu yang 50 kotak gitu. Jadi kita bedakan gitu. Tapi memang yang utamanya itu yang 100 kotak yang yang diikuti oleh ISEL ini. Dari kelas gitu. 4 dan kelas 5 dan kelas 6 gitu Ya. ya. Wow ya. 2.300 peserta dari 3 negara. Tadi ya ada Filipina, ada benar Sri ya? Lanka, Sri Lanka betul. betul ya. Sri Lanka juga dari Indonesia gitu ya. Dan kalau aku catat kalau tidak salah untuk tahun sebelumnya baru Filipina dan Indonesia ya Kak ya. Betul sekali. Nah itu ada di kisaran 1.500, tahun ini 2.300, berarti tahun ke depan kan juga semakin banyak gitu ya. Iya, dan negara yang ikut pastinya akan banyak karena kita kan sekarang juga udah mulai masuk ya, ada Egypt gitu ya, lalu ada India juga gitu, ada ada negara-negara lain gitu. Berharap banget ya ada negara lain lagi, pasti kan jadi pengalaman baru lagi buat anak-anak. Keren Jadi ya. tahun lalu itu tuh karena kita baru pertama kali semua anak-anak tegang karena ngomong bahasa Inggris aja pada belepotan gitu Iya, kan ya betul. ketemu. Tapi itu kan saya rasa satu pengalaman yang kita nggak bisa sepelekan gitu karena di masa begini kita mau ke sana juga kan susah ya gitu. Tapi kita bisa ketemu online, bisa kompetisi bareng, itu pastinya seru gitu. Iya Gitu. sih, Dan nambah semakin pengalaman lagi. pengalamannya gitu ya, dan semakin besar musuh-musuhnya semakin banyak. Itu Musuh, kan musuh dong. Kan aduh. kompetisi. Kan iya jiwa bener. kompetisinya tinggi sama kayak mama. Ya kan tadi kan mama juga bilang gitu kan. Aduh harus menang. Kompetitor kali ya, Kompetitor gitu ya, musuh jadi istilahnya ya. Serem ya. Tapi Serem itu banget nih seharusnya kita. membuat anak-anak semakin termotivasi gitu ya. Bukan aduh makin susah. Semakin harus tunjukkan kalau menang akan semakin bangga lagi gitu ya. Iya, Karena semakin benar. banyak nih 3 negara lagi kemarin kan. Iya, tahun depan akan nambah lagi. Isal, ada rasa takut nggak? Apa yakin tahun depan akan tetap bisa menjadi juara? Yakin. Nanti kita ini ya ajak ya. kakak-kakak yang di sini bawa bendera Indonesia. Iya, Indonesia teriakin Isel gitu ya. Luar Nasionalisnya biasa langsung ya. tinggi. Ya karena tadi kalau kita catat itu ya nasional, Isel tuh juara 2 gitu ya. Internasional malah juara 1 Iya, gitu ya. betul. Nah, waktu itu Isel merasa kenapa nggak bisa jadi juara 1 di nasional? Kesalahannya di mana Isel? Kurang cepat. Oh kurang cepat. Buru-buru ya Sel ya karena salah satu ya. Iya. Oh jadi Nggak untuk hati-hati. juara 2 itu karena salah satu atau karena kecepatannya? Karena salah satu dan kecepatan ya gitu, dua hal itu kan ya. Jadi Iya, ada iya. ada yang lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi gitu. Oh, gimana kalau ada yang lebih cepat, Kak? Tapi misalnya dia salah satu tapi lebih cepat, ada yang benar semua tapi lebih lama. Yang akan menang tuh yang mana, Kak? Yang akurasinya lebih tinggi. Oh, akurasinya dinilai Jadi ya. yang kita kejar kan 100%-nya. Oke. Wah, Baru setelah itu kalau misalnya 100% sama 100% sama begitu ya. Nah, kita lihat dari waktunya gitu. Oh, oke ya. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa Isel ini belajar banyak sekali di Surala gitu ya. Iya. Belajar bagaimana berkompetisi gitu ya. Bagaimana tanpa disadari udah nggak usah dipaksa lagi belajar di sekolah gitu ya. Belajar matematika gimana? Nggak usah takut gitu ya. Udah sangat menguasai sekali dari matematika ini juga gitu ya. Nah dan aku mau pertanyaan untuk Sobat Maestro sekali lagi nih ya. Yang tertarik sekali lagi ini mudah sekali ya. Pendaftarannya apakah dibuka setiap saat atau ada periode tertentu seperti sekolah nih? Setiap saat. Oke. Jadi karena tadi ya ini kan pembelajaran individual ya. Jadi tiap anaknya itu punya program masing-masing. Kalau misalnya sekolah kan kita harus dari bulan Juli ke bulan Juni ya gitu. Kalau di Surala enggak gitu. Anytime masuk misalnya mau bulan Desember gitu ya. Ya nggak masalah gitu karena kan targetnya atau programnya ya kan masing-masing. Kalaupun misalnya saya sama nih sama Isel ya di kelas 4 gitu. Tapi Isel belajarnya tinggi banget, banyak banget gitu ya. Ya nggak masalah, Isel nggak perlu tunggu saya gitu. Jadi saya akan belajar dengan pace learning saya, dengan kecepatan learning saya ya. Isel akan belajar dengan pace learningnya Isel gitu. Jadi tidak ada pembatasan gitu. Itu dia ya. Jadi untuk Sobat Maestro juga ini menarik nih ya Kak Yohan ya. Kalau aku tidak salah ini ada panggilannya juga untuk teman-teman yang di sini ya. Ini Sobat Ninja betul ya? Betul. Sama kayak kita Sobat Maestro loh. Kita ada kesamaan loh ya. Luar biasa loh ya. Ada dua-duanya sobat-sobat semua ya. Nah jadi Sobat Maestro yang ingin berubah juga selain jadi Sobat Maestro jadi Sobat Ninja ya. Ini bisa banget ya. Jadi segera daftarkan dirinya. Dan jangan takut seperti tadi katanya, tapi Isel udah kejauhan. Gak ada masalah. Kalau ada yang mau daftar lagi dan lebih cepat
cepat lagi mau mengalahkan Isel juga bisa juga. Isel tapi nggak akan mau kalah pasti ya. Karena Isel juga akan terus berlatih terus. Tapi itu yang Betul. menarik ya. Jadi kompetisi yang saling untuk memberikan yang terbaik, akhirnya tanpa disadari semuanya upgrade dirinya dengan luar biasa. Betul. Gitu ya. Ini sehat Tapi banget kalau untuk Mama sendiri ya, apa Mama yang boleh testimoni juga, apa yang Mama dapat rasakan selain Isel pastinya matematikanya jauh lebih berkembang ya. Tapi selain matematikanya apa yang didapatkan di Surala Indonesia ini? Isa lebih percaya diri, dia lebih bisa memanage waktu ya. Jadi kapan dia ngerjain PR sekolah, kapan dia ngerjain surala, kapan dia main gitu. Saya lihat Isa lebih mandiri sama lebih percaya diri gitu aja. Di surala kan ada surala meter sama ranking, jadi terpacu. Saya di sini, biasanya sebulan sekali kalau nggak salah saya di sini. Nanti bulan depan tuh saya nggak mau di sini, pengen ngejar temennya yang udah di mana gitu. Jadi sama aja kayaknya sama missnya di daya saingnya itu ada ya. Jadi ada yang mau ngalahin si ininya di sini gitu. Jadi missnya juga jadi memacu anak supaya belajar lebih rajin lagi. Keren-keren pokoknya missnya. Wow, ini testimoni langsung ya dari yang sudah mengikuti Surala Indonesia gitu ya. Berarti dari pengajarnya begitu luar biasa, metode pembelajarannya juga luar biasa. Dan sekali lagi nggak cuma matematika ternyata ya, percaya diri, tadi juga belajar memanage waktunya begitu luar biasa. Karakternya ya. Karakter pribadinya juga jadi berkembang gitu ya. Aku ada pertanyaan juga untuk Kauhan ya. Kalau untuk Sobat Maestro yang mungkin sudah remaja, apakah juga bisa ikut? Ini kan tadi kan adik-adik kecil ya kelas 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya aku Sobat Maestro dari yang Bapak Ibu yang mendengarkan itu punya anak yang nggak suka matematika tapi usianya SMP, SMA, itu terwadahi juga nggak Kauhan? Ya, untuk seperti tadi ya, kalau misalnya kita kan fokus utama tadinya di SD begitu, tapi kita nggak bisa pungkiri juga, kita juga mau bantu dan support anak-anak yang di tingkat lanjutan begitu ya. Nah, start dari Januari kita akan juga ada pengembangan materi pastinya ya, untuk materi-materi yang lebih advance gitu. Jadi untuk sobat-sobat berarti yang dengar ya, ini sobat-sobat ya kita double kuadratnya. Double sobat ini ya. Jadi tetap masih bisa begitu ya, karena kita akan terus develop kontennya begitu untuk teman-teman yang ada di SMP begitu, itu tetap masih bisa ikutan Surala gitu nantinya. Wow, dan itu sudah di-upgrade di Januari ya. Betul. Januari tahun depan, berarti bersiap-siap nih untuk teman-teman untuk dapat informasinya. Jangan sampai ketinggalan pastinya, jadi langsung cari Instagramnya, cari YouTube-nya, Facebooknya untuk tahu update dari Surala Indonesia gitu ya. Nah, dan waktunya tidak terasa ya, luar biasa, sangat berjalan dengan cepat gitu ya. Tapi untuk Kauhan sendiri, apa yang mau dikatakan untuk Sobat Maestro semua? Mungkin yang masih ragu-ragu ingin ikut, tapi sebenarnya dalam hatinya setengah-setengah udah pengen ikut nih. Supaya meyakinkan Sobat Maestro semua untuk menjadi Sobat Ninja juga. Bagaimana nih Kauhan, boleh mengatakan? Coba dulu, nggak coba nggak tahu. Iya. Ya jadi pertama betul ya Bu ya, kan kita kalau nggak coba nggak tahu ya Bu ya, rasanya gimana, seenak apa gitu ya. Ya jadi take action gitu, ambil langkah pertama, hubungi kami gitu ya, nanti kita akan coba bantu, nggak bisanya tuh di mana, nanti kita support gitu. Oke ya, coba dulu itu kuncinya gitu ya. Jangan cuma jadi pendengar doang, yang denger Isel kok jago sih jadi pengen kayak Isel, cuma denger doang gak akan bisa gitu ya. Harus take action. Sekali lagi untuk menghubungi Surala Indonesia, bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya di 0877 3777 4849 ya. Jadi sekali lagi ya, dapat menghubungi Surala Indonesia dengan nomor WhatsApp-nya, boleh dicatat Sobat Maestro di 0877 3777 4849. Dan pastikan Sobat Maestro hari ini mendapat suatu edukasi yang baru gitu ya, tapi juga bisa langsung merasakannya menjadi bagian juga dari Surala Indonesia gitu ya. Kak Jo sendiri ada menyampaikan sesuatu Kak Jo? Kalau misalkan nih tadi soalnya juga Surala itu tidak hanya menyediakan kayak mencintai dulu kan matematikanya, tapi memberikan juga agendanya secara pribadi. Jadi anak-anak tahu nih, oh aku tuh sampai sini, orang tua pun bisa melihatnya kemampuan anak-anak tuh sampai di mana sih, gitu sih. Dan enaknya ini belajarnya online ya, Kak Yohan ya. Iya, jadi betul. di rumah aja nggak usah kemana-mana gitu ya, tapi bisa mengembangkan diri kita juga. Nah, jadi kan kadang-kadang orang tua bingung kan, ngapain aja ya anak-anak di rumah. Nah, ini nih Ini, wadahnya tepat banget. Ya, anak-anak kok kayak nggak ada kerjaan ke sini Surala Indonesia. Ya. Biar ada kegiatan tapi yang positif Nah, gitu. Kita udah mengajak Sobat Maestro, Kauhan juga udah, Mama juga udah, Isel dong. Supaya punya banyak teman lagi tambahan di Surala. Isel mau ngomong apa buat Sobat Maestro semua? Buat teman-teman yuk bisa atau join untuk ikut Surala boleh deh. Isel mau ucapin apa? Teman-teman gabung yuk. Ya, kalau Isel mau sampaikan apa ke teman-teman mungkin?
biar lebih suka matematika ya? Matematika nggak susah. Matematika siapa takut gitu ya. Itu tagline-nya ya? Tagline baru Surala Iya, gara-gara kemarin Isel ya? kita mau mau buat anak-anak yang ikut kompetisi, kita sampaikan itu, matematika siapa takut gitu. Wow, oke ya. Itu dalam menjadi doa kita juga ya. Nanti ke depannya ya, seluruh anak-anak Indonesia juga berkata hal yang sama ya. Betul. Matematika siapa takut? Betul. Gitu ya. Jadi gak usah Gitu. kayak saya ya, deg-degan saya kalau Nah, kalau sekarang masih takut ya. Iya, benar. Tapi untuk dewasa ini kayak susah ya. Kita kayaknya generasi yang udah gagal ya. masih tetap pakai jari kayaknya saya. Setidaknya kita dukung anak-anak di bawah kita Iya, ya. betul. Untuk kedepannya bisa lebih baik ya. Kalau kita mungkin udah kebiasa tangan jadi nggak bisa berubah lagi ya. Oke, tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya untuk Iya. Kauhan yang sudah menginspirasi kita dengan informasinya juga di hari Iya, ini. betul. Isel juga terima kasih ya. Iya. Udah mau berani, ini gak satu contoh juga ya. Isel berani datang ke sini Betul untuk sekali. bercerita juga Betul. ya. Kepercayaan dirinya jadi muncul akibat juga ikut dalam Surala Indonesia. Kita tunggu lagi kabarnya, semoga tahun depan juara lagi ya. Nomor 1 lagi ya. Dan yang terdekat berarti ada ini ya, Surala Cup ya. Ya betul Surala. Nah, ini juga kompetisinya kapan nih Kak? Ini udah berjalan dari bulan Desember sampai Januari. Sampai Januari. Wow. Betul. Wah ya. Ini Gisel ada rankingnya sekarang berarti? Nggak ranking ya, tapi lebih kepada pencapaian atau dia selesaikan tantangan yang diambil gitu. Oh itu dia ya. Semoga ya juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya Isel di Surala Cup juga.